Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kali ini kelompok saya akan mempresentasikan tentang pengukuran teknik dan data akuisisi, yaitu dari kelompok 6A, materi presentasi minggu ke-5. Nah, ada dua bab yang dipresentasikan pada presentasi kali ini. Yang pertama itu bab 2 tentang pengenalan sinyal, konsep sinyal input dan output, analisis sinyal, sinyal amplitudo dan frekuensi, dan informasi Fourier. Dan untuk bab ketiga tentang pengenalan model umum sistem pengukuran, pemodelan sistem secara umum, fungsi transfer, linearitas fasa, input multifungsi, dan sistem coupled. Nah, referensi ini diambil dari buku Theory and Design Mechanical Measurement edisi kelima. Yang pertama yaitu pengenalan dan konsep sinyal output dan output. Static and dynamic characteristic of signal. Baik teman-teman. Pengukuran adalah mengambil sebuah nilai input yang kemudian diubah menjadi nilai output yang dapat diamati. Di sini terdapat gambar tabung gauge pressure, gauge Gordon pressure. Nah, tabung ini itu menerima sinyal input atau nilai input pada Bourdon atau tabung Bourdonnya ini, kemudian diteruskan kepada sistem yang lebih lanjut, yaitu pada sebelah kanan axis link, sistem lever, dan pivot tersebut. Nah, merubah sinyal input tadi menjadi sinyal output yang dapat dihasilkan. Nah, sinyal tersebut ditunjukkan oleh jarum tersebut, sehingga tekanan hasil pengukuran dapat diamati. Classification of waveform, klasifikasi sinyal. Sinyal dapat diklasifikasikan sebagai analog, waktu diskrit, atau digital. Sinyal analog adalah sinyal kontinu di mana suatu kuantitas yang berubah terhadap waktu mewakili variabel berbasis waktu lainnya. Sinyal semacam ini bekerja dengan nilai fisik dan fenomena alam seperti gempa bumi, frekuensi, gunung berapi, kecepatan angin, dan lainnya. Nah, berikut adalah salah satu representasi dari sinyal analog berbentuk gelombang, yaitu ini gelombang sinus ya, sinusoidal, dan secara display atau secara tampil seperti sebelah kanan ini adalah VU-meter. VU-meter itu merupakan alat pengukur audio volume unit. Nah, sinyal digital. Sinyal digital adalah sinyal yang digunakan untuk mewakili data sebagai urutan nilai yang terpisah pada setiap titik waktu. Jenis sinyal ini mewakili bilangan real dalam rentan nilai yang konstan. Nah, berikut merupakan representasi dari sinyal digital membentuk grafik yang diskrit dan nilai tertentu sebelah kiri, dan yang sebelah kanan merupakan display dari sinyal digital. Secara umum, banyak sistem pengukuran menunjukkan respon serupa di berbagai kondisi yang menunjukkan bahwa kinerja dan kemampuan sistem pengukuran dapat dijelaskan secara umum. Untuk memeriksa lebih lanjut perilaku umum sistem pengukuran, pertama-tama adalah memeriksa kemungkinan bentuk sinyal input dan outputnya. Sinyal adalah transmisi informasi fisik tentang variabel terukur yang ditransmisikan antara proses dan sistem pengukuran, antara tahapan sistem pengukuran, atau sebagai keluaran dari sistem pengukuran. Nah, berikut persamaan dalam sinyal. Classification of waveform, merupakan fungsi ya, fungsi terhadap waktu. Ada statik yaitu fungsi YT sama dengan A0 atau amplitude ke awal. Nah, ini merupakan amplitude ya. Yang kedua yaitu yang dinamik. Seperti berikut persamaannya, bisa dibaca teman-teman. Nah, intinya secara kompleks itu periode sebuah gelombang itu dalam fungsi yaitu YT sama dengan A0 tambah 0 sigma N ke 1 sampai ke hingga Cn sin N omega T plus fase N atau fase gelombang. Nah, yang selanjutnya yaitu analisis sinyal dan sinyal amplitudo dan frekuensi akan dipresentasikan oleh teman saya.
Silakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Baik, pada sesi ini akan dibahas tentang analisis sinyal dan sinyal amplitudo dan frekuensi secara lebih lanjut. Next. Nah, sistem pengukuran dan analisis sinyal. Sebuah sistem pengukuran akan menghasilkan sebuah sinyal. Kita bisa pastikan teman-teman semua bahwasanya dulu di sesi-sesi sebelumnya kita sudah pernah membahas apa itu sistem pengukuran, dan pastinya di dalam suatu sistem pengukuran itu sudah juga kita pelajari sebelumnya bahwasanya akan menghasilkan suatu sinyal. Nah, sinyal tersebut itu bisa dua kemungkinannya teman-teman, yaitu berupa analog atau bisa juga digital atau bisa disebut juga sebagai waktu diskrit. Nah, contohnya itu pada sinyal analog dari arus AC dan DC. Nah, untuk gambar berikut ini adalah campuran ya, gambar dari campuran antara arus sinyal AC dan juga DC. AC berupa sinusoidal yang bergelombang dan juga untuk DC itu yang stasioner. Nah, dari situ kita bisa simpulkan, kita bisa menghasilkan suatu persamaan baru yang bisa diwakilkan direpresentasikan oleh Y bar, yang mana rumus di atas memberikan ukuran nilai bagian statis, artinya tidak bergelombang, dari sinyal DC selama waktu T2 hingga T1, T2 paling kanan hingga T1 paling kiri. Representasi T2, T1 pada komponen sinyal arus DC. Perlu diingat bahwasanya nilai rata-rata tidak memberikan indikasi jumlah variasi dalam bagian dinamis dari suatu sinyal. Jadi secara kesimpulan yaitu nilai rata-rata tidak akan pernah mencerminkan hasil keseluruhan dari kedinamisan sinyal yang ada. Sehingga bagaimana cara mencari nilai rata-rata tersebut? Dengan demikian akan ditemukan konsep baru yaitu sebagaimana berikut. Nah, untuk melihat karakter dari sinyal AC, tadi sebelumnya kita sudah membahas tentang sinyal DC dan rumusnya, maka kita akan menggunakan dan mempertimbangkan daya rata-rata untuk menghitung min-nya atau rata-rata yang dihampurkan dalam resistor listrik yang melalui arus yang berfluktuasi mengalir. Nah, sebagaimana gambar berikut, gambarnya sama, kita fokus pada gambar sinusoidalnya yang bergelombang. Kita bisa hitung melalui dayanya, yaitu P sama dengan I pangkat 2 kali R. Kemudian ditemukan, diintegralkan dari T2 hingga T1, PDT, integral T2 hingga T1, buka kurung tutup I, buka kurung tutup kurung T, pangkatin 2, dengan dikalikan R dt. Rumus di atas memberikan ukuran nilai bagian gelombang dari sinyal AC karena sinusoidal selama rentang waktu T2 hingga T1. Representasi dari T2 hingga T1 pada komponen sinyal arus AC. Nah, inilah yang akan kita gunakan untuk melihat karakter dari sinyal AC dengan menggunakan daya rata-rata yang dihamburkan oleh resistor listrik yang ada pada arus atau rangkaian listrik. Next. Nah, signal root mean square value atau nilai sinyal dari RMS. Nah, melanjutkan dari sinyal AC dan DC sebelumnya, teman-teman, ditemukan juga persamaan baru di sini untuk arus efektifnya. Jadi kalau di semester 1 kita belajar fisika atau 2 di semester 2, kita akan menemukan yaitu RMS atau disebut juga sebagai efektivitas ya. Nah, itu bisa di arus, bisa dimanapun itu. Nah, tapi di sini kita berfokus pada arusnya.
Arus efektif IF masih dengan batas waktu T2 hingga T1 bisa disimpulkan dengan persamaan berikut. IE sama dengan akar pada rumus berikut dan YRMS yaitu arus root mean square ya pada arus efektifnya. Untuk rumusnya sebagaimana berikut. Next. Nah, tadi sudah dibahas tentang manual atau analog. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai sinyal digital. Nah, waktu diskrit juga bisa disebut sebagai sinyal digital. Artinya secara konsep tekstual, bahwasanya waktu diskrit itu disebut juga sebagai sinyal digital. Waktu diskrit itu sama dengan sinyal digital. Nah, berikut ini adalah persamaan untuk sinyal waktu diskrit atau sinyal digital. Nilai rata-rata dapat diperkirakan dengan persamaan diskrit berikut, yaitu di sebelah kanan direpresentasikan dengan Y bar dengan persamaan berikut. Kemudian untuk nilai efektif RMS dari sinyal digital, persamaannya bisa dituliskan di sebelah kiri sebagaimana berikut yang diwakilkan dengan Y RMS atau Y root mean square-nya. Dengan demikian kita akan menemukan nilai rata-rata yaitu Y bar, kemudian nilai efektifnya yaitu Y RMS-nya. Jadi nilai sinyal analog dan juga digital memiliki rumus yang berbeda antara satu sama yang lainnya. Next. Nah, arus imbangan AC dan DC. AC dan DC udah kita ketahui sebelumnya teman-teman. AC itu bolak-balik, DC itu satu arah. Gambar di samping berisi seluruh bentuk gelombang kompleks menjadi dari bagian statis DC dan dinamis AC. Jadi bentuk pada gambar atau grafiknya terdiri dari dua bagian atau dua jenis arus yaitu DC dan AC. Makanya hampir lurus dan juga hampir bergelombang, mendekati bergelombang dan mendekati lurus statis. Yang bergelombang dikarenakan efek dari AC, hampir lurus karena efek dari gelombang statisnya. Kemudian ketika DC dihilangkan, maka karakteristik dari komponen yang berfluktuasi dari sinyal dapat dengan mudah diamati. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini di samping kanan. Nah, ketika DC-nya dihilangkan, maka AC-nya akan terlihat secara lebih sempurna bahwa AC kita sudah pelajari akan membentuk atau tercipta sebuah gelombang sinusoidal yang mana pada gambar berikut ini sepertinya frekuensi dan amplitudenya itu berbeda-beda sehingga menciptakan gelombang yang tidak serapih atau tidak teratur sesuai dengan yang pernah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Ini adalah gelombang AC dengan frekuensi dan amplitudo yang berbeda-beda. Next. Nah, kemudian sinyal amplitudo dan frekuensi. Nah, sebelum kita membahas selanjutnya, kita akan berpindah topik dulu menuju amplitudo dan frekuensi. Ini adalah kunci utama kita dalam memahami pembahasan-pembahasan selanjutnya. Jadi faktor kunci dalam sistem pengukuran adalah sifat sinyal input ke dalam sistem. Jadi intinya teman-teman, dalam pembahasan sistem pengukuran, intinya adalah sinyal input ke dalam sistem. Jika tidak ada sinyal input ke dalam sistem, maka sistem tidak akan membaca pengukuran tersebut dengan baik dan benar, sehingga target kita untuk mencapai keakuratan dan presisi yang tinggi tidak akan kita dapatkan dengan baik karena tidak ada sinyal input yang masuk atau yang diterima oleh sistem dalam sistem pengukuran. Nah, ada cara yang diperlukan untuk mengklasifikasikan bentuk suatu gelombang, baik itu input maupun outputnya, keluarannya. Ini akan sangat membantu proses analisis suatu sistem pengukuran. Akan tetapi pada kenyataannya, pada realitas yang terjadi di lapangan, sinyal yang terungkap begitu kompleks, begitu rumit, memiliki kerumitan yang sangat-sangat tinggi. Secara perhitungan, mungkin dapat didekati sebagai delta hingga dari fungsi sinus dan kosinus. Dan ada metode khusus untuk menyederhanakan kerumitan-kerumitan ini. Dari perhitungan-perhitungan nanti diharapkan sebelum terciptanya perhitungan kita dapat menemukan representasi gelombang yang dihasilkan. Nah,
Metode apa yang bisa kita temukan untuk menyederhanakan kerumitan-kerumitan ini? Maka kita akan menggunakan suatu metode yang dinamakan sebagai metode analisis Fourier. Next. Nah, konsep analisis Fourier. Konsep analisis Fourier ini sudah pernah kita pelajari secara singkat di pertemuan-pertemuan sebelumnya, namun di pembahasan sesi ini kita akan menjelaskan tentang analisis Fourier. Bagaimana sih konsep dari analisis Fourier ini yang nantinya mungkin analisis Fourier ini akan kita gunakan untuk mempermudah kita dalam mengukur dan juga cara berpikir kita dalam menganalisis pengukuran sistem pengukuran yang kita lakukan nanti. Nah, sinyal kompleks itu terdiri dari beberapa bentuk fungsi periodik sederhana. Jadi sinyal-sinyal kompleks yang tadi dibahas sebelumnya itu ternyata terdiri dari beberapa bentuk fungsi periodik sederhana. Kalau kita bisa analogikan, analogi fisik yang cocok untuk analisis Fourier ini disediakan oleh pemisahan cahaya putih melalui prisma. Sebagaimana berikut ya, teman-teman. Di sana ada prisma sepiramida, kemudian jika kita telaah secara lebih dalam, bahwasanya analogi Fourier ini mendekati analogi prisma ini mendekati daripada konsep analisis Fourier, yang mana ketika cahaya putih masuk ke dalam suatu prisma, maka akan dihasilkan pemisahan-pemisahan warna yang sangat banyak. Seperti contohnya ada merah, warna kuning, warna hijau, warna biru, dan warna ungu, dan warna-warna yang lainnya. Sehingga kita bisa temukan bahwasanya di dalam warna putih terdapat banyak sekali warna yang tersusun di dalamnya. Sebagaimana yang digambarkan dalam benang putih dan benang-benang lainnya, yaitu merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Kemudian di gambar putih juga demikian. Ketika warna putihnya masuk, maka prismanya akan memisahkan warna-warna tersebut dengan menjadi warna-warna yang sangat banyak. Nah, warna dalam spektrum direpresentasikan sebagai fungsi periodik sederhana yang bergabung membentuk cahaya putih. Analisis Fourier secara kasar setara dengan prisma dan menghasilkan representasi sinyal kompleks dalam hal fungsi periodik sederhana. Jadi, intinya adalah analisis Fourier akan kita gunakan untuk menyederhanakan gelombang kompleks atau sinyal kompleks yang kita dapatkan agar kita bisa menyederhanakan gelombang tersebut menjadi fungsi-fungsi periodik sederhana, yang mana nantinya akan memudahkan kita dalam melakukan analisa terhadap sinyal kompleks yang kita terima dalam pengukuran tersebut. Next, representasi bentuk gelombang dengan fungsi periodik sederhana memungkinkan respons sistem pengukuran didefinisikan dengan cukup baik dengan memeriksa keluaran yang dihasilkan dari beberapa bentuk gelombang masukan tertentu. Salah satunya adalah fungsi periodik sederhana itu. Pada akhirnya, ketika fungsi periodiknya telah terrepresentasi dalam bentuk gelombang periodik sederhana, dapat kita analisis bahwasanya gelombang tersebut memiliki amplitudo tunggal dan frekuensi tunggal yang terdefinisi dengan baik. Artinya, ketika warna merah, kuning, hijau, biru, dan ungu tersebut dapat terlihat dengan baik, nah nantinya warna-warna tersebut akan kita telaah, akan kita analisis, dan kita hasilkan amplitudo dan juga frekuensi dari sana. Warna-warna tersebut adalah cerminan atau representasi atau gambaran daripada sinyal periodik sederhananya atau fungsi periodik sederhananya, sehingga fungsi periodik sederhana nanti akan kita temukan yaitu berupa frekuensi dan juga amplitudo yang berbeda-beda, sehingga kita bisa menelaah dan menganalisis sinyal kompleks dengan baik dan benar. Next. Nah, sinyal periodik. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di sinyal periodik. Jadi, konsep dasar frekuensi dan amplitudo dapat dipahami melalui pengamatan dan analisis gerakan periodik. Tadi kita sudah memahami bahwa untuk menemukan frekuensi dan amplitudo, yaitu dengan menggunakan metode analisis Fourier,
yang dibantu dengan menggunakan pemahaman analogi prisma. Nah, sehingga kita dapatkan kesimpulan di sini bahwa konsep dasar frekuensi amplitudo dapat dipahami melalui pengamatan dan analisis gerakan periodik. Nah, contoh yang bisa kita gunakan atau yang bisa kita ambil adalah konsep pada sistem mekanik pegas yang sudah kita pelajari di SMA dulu sebagai dasar dan di semester 1 kemarin. Nah, berikut ini adalah gambaran dari mekanik pegas yang mana Y merepresentasikan daripada perubahan jauh daripada rentang pairnya, yang mana velocity-nya kita bisa gunakan dy per dt atau ds per dt, kemudian akselerasi percepatannya kita bisa menggunakan d pangkat 2y per dt pangkat 2 atau d pangkat 2s per dt pangkat 2. Nah, sehingga pada kesimpulannya nanti kita akan mendapatkan kesimpulan yaitu penerapan hukum per 2 Newton untuk sistem ini menghasilkan persamaan yang mengatur untuk perpindahan Y sebagai fungsi waktu T sebagai berikut, yaitu M dikalikan D pangkat 2Y per DT pangkat 2 ditambah KY sama dengan 0. Kemudian tidak hanya itu, kita juga mendapatkan persamaan diferensial linear orde keduanya. Dengan koefisien konstan ini menggambarkan gerakan sistem massa pegas yang diidealkan ketika tidak ada gaya eksternal yang diterapkan. Nah, pada umumnya kita menggunakan sistem kosinus dan kosinus, yaitu Y sama dengan A cos omega T ditambah B sin omega T. Dan terakhir yaitu waktu yang diperlukan massa untuk menyelesaikan satu siklus lengkap gerak disebut dengan periode, artinya waktu untuk menyelesaikan satu siklus lengkap gerak itu namanya periode, simbolkan dengan T, dan frekuensi didefinisikan sebagai jumlah siklus lengkap gerak persatuan waktu. Dan kita biasanya disimbolkan dengan F. Nah, hubungan antara F dan T, frekuensi dan periode adalah sebagai berikut. T sama dengan 2pi per omega sama dengan 1 per F. Nah, yang mana dari kesimpulan-kesimpulan ini akan didapatkan suatu gelombang sinusoidal yang terdiri dari amplitudo dan juga frekuensi yang bisa kita analisis untuk sistem pengukuran selanjutnya. Next. Nah, analisa frekuensi. Setiap sinyal kompleks dianggap terdiri dari sinus dan kosinus dengan periode dan amplitudo yang berbeda-beda, yang ditambahkan bersama dalam deret trigonometri tak terbatas. Representasinya sebagai deret sinus dan kosinus disebut sebagai deret Fourier. Deret Fourier. Nah, sebagaimana digambar, terdapat tulisan bahwasanya definisi yang berkorelasi dengan analisis Fourier ada 2 poin. Yang pertama adalah sebagai sebuah fungsi YT adalah sebuah fungsi periodik, yang mana rumusnya dapat ditampilkan sebagaimana berikut, dan sebuah series dari trigonometrik yang mana diberikan sebagai berikut, di mana AN dan BN adalah koefisien daripada series ini, yang nanti pada targetnya adalah bisa kita gunakan untuk memudahkan kita dalam menganalisis sinyal keluaran yang atau sinyal input yang bisa kita analisis lebih lanjut. Next. Nah, Fourier series dan coefficients. Deret trigonometri yang berkesesuaian dengan YT disebut sebagai deret Fourier untuk YT, dan koefisien AN dan PN disebut sebagai koefisien Fourier dari fungsi Y terhadap T. Nah, ini berikut ini adalah rumusnya. Ada A0, AN, dan BN sebagaimana berikut. Kemudian ini adalah dua gambar di samping kanan. Ini merupakan gambaran dari bagaimana kita menggambarkan amplitudo dan juga frekuensi. Nah, ketika kita menarik satu tali dari atas, kemudian akan timbullah beberapa macam gelombang. Yang pertama ada setengah gelombang, kemudian menghasilkan 1,5, dan begitu seterusnya. Dengan demikian, pada akhirnya kita akan mendapatkan amplitudo di titik yang sama dan juga frekuensi yang
terus berubah karena jumlah banyaknya getaran yang terjadi pada gelombang. Next. Nah, selanjutnya ada fungsi genap dan ganjil. Fungsi genap kita bisa representasikan dengan persamaan berikut, yaitu G buka tutup kurung minus T dan G sama dengan G buka kurung tutup kurung T. Ada fungsi ganjil yaitu H sama H buka kurung tutup kurung minus T sama dengan minus H buka kurung tutup kurung T. Kemudian next, deret Fourier cosinus dan sinus. Deret jenis cosinus genap dan juga deret jenis sinus ganjil. Kalau cosinus itu genap, tapi kalau deret jenis sinus itu ganjil. Yang mana untuk cosinus genap ditampilkan sebagaimana persamaan berikut. Jika YT adalah sifatnya genap, its Fourier series will contain only constant terms, atau Fourier series-nya akan mengandung persamaan cosinus yang ada di dalamnya. Bagaimana persamaan ditampilkan dalam slide berikut. Kemudian untuk deret jenis sinus ganjil, jika YT-nya adalah ganjil, maka Fourier series-nya akan mengandung persamaan sinus di dalamnya sebagaimana ditampilkan dalam slide berikut. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Richard. Terima kasih. Oke. Next. Materi selanjutnya yaitu terkait transformasi Fourier. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, kok bisa gitu loh ada transformasi Fourier. Jadi sebelumnya transformasi Fourier itu diawali di abad ke-19, tepatnya tahun 1822 oleh seorang matematikawan Prancis yang bernama Jean-Baptiste Fourier. Dalam penelitiannya, Fourier berhasil menunjukkan bahwa semua fungsi yang bersifat periodik atau dalam kurung itu bisa disebutnya sinyal gitu, dalam waktu dapat diekspresikan sebagai fungsi penjumlahan trigonometri sinus dan kosinus dari berbagai frekuensi gitu. Tidak peduli bagaimana rumitnya bentuk dari sebuah sinyal tersebut, yaitu dari sinyal bisa dikatakan dengan fungsi yang periodik, selama sinyal tersebut itu periodik. Nah, di sini nih. Dan memenuhi beberapa kondisi matematika, maka sinyal tersebut akan dapat direpresentasikan dalam penjumlahan fungsi sinus dan kosinus. Sebagai contoh, diketahui bentuk dari sinyal X dalam fungsi waktu adalah seperti gambar di bawah ini. Nah, jadi transformasi Fourier itu jadi kita mengubah citra dari sebuah ekspresi fungsi terhadap waktu itu menjadi citra fungsi terhadap frekuensi gitu. Jadi mentransformasikan fungsi terhadap waktu itu menjadi fungsi terhadap frekuensi gitu. Jadi makanya kenapa dibilang transformasi, yaitu perubahan dari fungsi waktu ke frekuensi. Nah ini contohnya ya, seperti gambar di bawah ini. Next. Nah, jadi bagaimana sih cara kita mengubah gitu loh, mentransformasikan dari fungsi waktu ke fungsi frekuensi gitu. Fourier mendefinisikan transformasi sinyal dari kawasan waktu, maksudnya terhadap waktu gitu, ke fungsi terhadap frekuensi dengan rumus seperti di bawah gitu loh. Mengintegralkan fungsi terhadap waktu itu dikali bilangan Euler dipangkatkan E J pangkatkan min J omega T, di mana J ini merupakan bilangan imajiner gitu. Bilangan imajiner akar min 1 ya. Nah, diintegralkan dari min tahingga ke tahingga seperti itu. Begitupun sebaliknya ya, teman-teman, untuk mengubah sinyal dari kawasan frekuensi menjadi kawasan waktu, yaitu kita melakukan inverse, misalnya diketahui frekuensinya, kita bagaimana mengubah untuk ke bentuk fungsi waktu. Nah, dengan menggunakan rumus di bawah ini gitu. Jadi FT maksudnya rumus terhadap T terhadap waktu sama dengan 1 dibagi 2 kali V, di mana V-nya itu 3,14 radian. The integral dari fungsi frekuensi dikali bilangan Euler pangkat J omega T
itu diintegralkan terhadap DW, di mana integralnya itu batasnya min T hingga sampai T hingga. Oke. Next. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kembali saya akan lanjutkan di pengenalan bab 3 ini. Di introduction bab 3 mengenai apa saja yang dibahas untuk nantinya. Next. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, teman-teman semua, mungkin di awal ini akan saya timbulkan suatu pertanyaan yang cukup menarik. Jadi, apakah sistem pengukuran dapat diimplementasikan menjadi permodelan matematika? Jadi, bisa nggak sih sistem pengukuran tadi itu dimodelkan dalam bentuk persamaan atau rumusan matematika? Nah, tentunya kalau misalnya bisa, bagaimana sih membuat simulasi perilaku sistem pengukuran melalui permodelan matematika tersebut? Nah, pada bab ini akan ditelaah dan dianalisis yang mana pada nantinya kita akan menemukan suatu persamaan-persamaan baru yang mana kita akan gunakan untuk memudahkan kita dalam kerangka berpikir kita untuk menemukan suatu nilai dari suatu sistem pengukuran, yang mana akan dilanjutkan oleh teman-teman di sesi berikutnya. Nah, kita melaju pada sistem pengukuran secara umum. Tadi pertama sudah saya singgung tentang pertanyaan untuk menimbulkan suatu efek berpikir kepada kita semua. Nah, sistem pengukuran di sini saya akan mengulangi, melakukan recall kembali apa sih sistem pengukuran itu. Sistem pengukuran adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menentukan angka tertentu guna menggambarkan karakteristik suatu objek ukur. Nah, sistem pengukuran dibangun dari 3 tahap dulu di sesi paling pertama di week pertama. Week pertama atau week kedua, kita telah membahas mengenai sistem pengukuran yang dibangun dari 3 tahap elemen yang berbeda. Yang pertama adalah detektor transducer stage atau tahap pertama, tahap di mana ada sinyal input di sana, kemudian ditangkap oleh transducernya, kemudian some intermediate stage atau tahap tengah, tahap yang sifatnya intermediate, kemudian final or terminating stage atau tahap akhir, tahap untuk menentukan indikasi-indikasi yang ada, yang mana membuktikan bahwasanya sistem pengukuran tersebut dapat berjalan dengan baik dan benar. Nah, masing-masing sistem pengukuran memiliki jenis sinyal input yang berbeda-beda ya teman-teman. Sistem pengukuran akan mengacu pada 2 hal penting. Yang pertama adalah respon sistem pengukuran secara keseluruhan. Kemudian yang kedua adalah respon komponen atau instrumen apapun yang membentuk sistem tersebut. Jadi di pembahasan-pembahasan selanjutnya nanti akan dibahas mengenai bagaimana cara menemukan persamaan-persamaan tersebut sehingga nantinya kita bisa menganalisis dengan memiliki kerangka yang baik dan benar. Nantinya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya adalah dynamic measurement. Sinyal dinamis membutuhkan bentuk gelombang umum untuk mengerik produksi sinyal masukan, karena sinyal dinamis bervariasi dengan waktu. Sistem pengukuran harus dapat merespon cukup cepat untuk mengikuti sinyal input dan diperlukan pemahaman bagaimana sinyal input diterapkan ke sensor karena berperan dalam respon sistem. Nah, di sini terdapat sebuah gambar di sebelah kanan ini merupakan gambaran atau skema tentang dynamic measurement atau pengukuran dinamis. Yang pertama itu ada sirkuit sinyal, merupakan suatu fungsi Ft. Kemudian memasuki measurement operation atau operasi pengukuran.
Nah, di sini ada keterangan Y0 yaitu kondisi awal. Kondisi awal suatu sistem tersebut dalam keadaan apa, karena hal tersebut akan memengaruhi hasil pengukuran. Kemudian ada output sinyal yaitu YT. Di sebelah kiri ini terdapat sesuatu contoh pengukuran jam measurement, yaitu terdapat pada sebuah ban atau roda pada sebuah kendaraan. Forward profile atau tampak depan disebut ada ban, ada FT. FT itu input sinyal yaitu berupa jalan. Kemudian output sinyalnya di atas YT pada garis ini. Ini yang akan dirasakan oleh beban atau manusia yang mengendarai. Nah, di sebelah ban ini terdapat sebuah skok, sebuah maksudnya sebuah bekas ya. Nah, ini merupakan salah satu contoh sistem pengukuran operasi sistem. Nah, yang tampak samping seperti berikut. Input sinyal ini berupa bentuk jalannya bergelombang, kecepatannya ke arah sana ya, ke kiri. Kemudian terdapat massa atau berat badan, berat dari mobil dan penumpang. Itu bukan ada. Kemudian ada YT ini merupakan output sinyalnya. Sehingga dari FT input sinyal, ban ini termasuk transducer ya, atau penerima sensor. Kemudian diteruskan ke bekas dan dihasilkanlah output sinyal berupa YT yang dirasakan oleh penumpang atau mesnya itu. Measurement System Model, penerapan pemodelan parameter yang disamakan ke sistem pengukuran. Dalam parameter yang disatukan pemodelan, atribut fisik yang terdistribusi secara spasial dari suatu sistem dimodifikasi sebagai elemen diskrit. Dari sebenarnya otomatis yang dibahas sebelumnya adalah model parameter lambat atau ban mobil tadi ya. Sebagai lebih sederhana, misalnya massa, kekakuan, dan redaman bekas koil adalah sifat yang terdistribusi secara spasial sepanjang-panjangnya. Tapi ini dapat digantikan oleh elemen-elemen diskrit dari massa bekas dan peredam. Keuntungannya adalah bahwa persamaan yang mengatur model berkurang dari parsial menjadi persamaan diferensial biasa. Nah, berikut adalah suatu bentuk persamaan diferensial biasa. Koefisien A0, A1, A2, dan A hingga ke N, dan B ke 0, B1 hingga B ke M, mewakili parameter sistem fisik yang sifat dan nilainya tergantung pada sistem pengukuran itu sendiri. Sistem pengukuran nyata dapat menjadi dimodelkan dengan cara ini dengan mempertimbangkan persamaan sistem mereka. Persamaan ini dihasilkan dengan penerapan hukum fisika dasar yang terkait dengan sistem pengukuran. Berikutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu terkait pemodelan sistem secara umum gitu. Next. Nah, kita harus tahu dulu nih, ketika kita mengukur terhadap satu sistem, sebenarnya sistem itu dilakukan pemodelan. Apa sih pemodelan sistem itu sebenarnya gitu kan? Pemodelan sistem itu merupakan sebuah kegiatan mengabstraksi atau melakukan penyederhanaan realita gitu, yang mempunyai input dan output, dan juga dia itu menetapkan menetapkan pemetaan ya, mapping gitu, dari keadaan yang sebenarnya ke input dan output gitu. Jadi bisa dilihat diagramnya seperti ini. Jadi misalnya ada parameter, di situ ada input, inputnya ada model. Nah, jadi bisa dikatakan bahwasanya model di sini menjadi jembatan antara input dan output ya. Misalnya dalam keseharian itu kita bisa lihat ya. Kalau misalnya kita di pelajaran fisika, kita bisa melihat nanti dapat soal kan, misalnya ada mobil gitu dengan kecepatan sekian. Misalnya dia mempunyai fungsi waktu, misalnya fungsi waktunya 4T kuadrat tambah 2T tambah 2 misalnya. Itu kan misalnya fungsi posisi terhadap waktu. Nah, itu kan kalau misalnya kita pengen cari outputnya ketika inputnya waktunya berapa
Nah, itu outputnya berapa gitu loh. Misalnya output yang diinginkan itu perpindahan atau percepatan atau kecepatan. Nah, itu melalui si persamaan matematis itu. Oke, next. Nah, di sini tadi kan. Jadi pemodelan sistem itu terdapat klasifikasinya gitu loh. Ada banyak-banyak dikelompokkan. Nah, jadi salah satunya itu model fungsional. Di mana model fungsional ini merupakan sistem yang kita tuh dapat menganalisanya secara matematis atau bisa kita lewat secara empiris ya. Pada kasus-kasus tertentu gitu, sebuah sistem dapat dimodelkan dengan menggunakan alat bantu berupa ekspresi matematis gitu dengan persamaan diferensial. Nah, persamaan diferensial pada sebuah sistem pengukuran itu bisa orde ke nol, orde pertama, dan orde kedua gitu teman-teman. Nah, selanjutnya pada materi sebelumnya sudah dikenalkan gitu sebuah sistem dinamis, di mana suatu sistem dinamis ini akan dianalisa secara empiris sehingga mendapat hubungan antara input dan output. Hubungan ini biasa disebut model. Jadi dengan pemodelan matematis kita dapat lebih mudah menentukan relasi input dan output serta menentukan output dari suatu input, begitupun sebaliknya. Dalam keseharian gitu kan, kita bisa memodelkan sebuah peristiwa misalnya. Sistem mekanik, listrik, panas dan banyak lah ya kalau kita telusuri lebih lanjut gitu. Contohnya nih, kita pada kasus hukum Newton misalnya kan, kita dapat menggunakan hukum fisika yang mengendalikan sistem tertentu, misalnya hukum Newton untuk mekanika pegas gitu kan dan lainnya. Oke, next. Nah, di sini nih, misalnya ada contoh pemodelan sistem pegas massa. Jadi kayak kita memodelkan satu kejadian gitu loh dengan ekspresi matematis seperti itu. Bisa orde ke nol, orde kedua, orde pertama gitu. Jadi sebuah balok ini bergantung pada pegas dengan sistem peredam berupa liquid damper. Diketahui bahwasanya massa balok itu M, habis itu konstanta pegas itu K, dan konstanta redamannya itu adalah B gitu. Nih redaman dari si liquid damper nih. Setelah itu diberikan gaya U gitu. Nih, sehingga posisi balok berpindah sebesar Y dari titik ke setimbangannya. Nah, kita dapat mengekspresikan gambar dari kejadian atak nih dari atas. Nah, kita bisa menganalisis variabel parameter seperti ini. Nah, ada K, di situ ada apa inputnya fungsi U terhadap T, habis itu di situ outputnya Y terhadap T gitu kan. Di mana kondisi awalnya itu dalam keadaan setimbang, yaitu Y-nya itu sama dengan 0. Nah, next. Nah, kita bisa menganalisis bahwasanya model sistem pegas dapat dicari dengan menurunkan rumus berdasarkan hukum Newton gitu. Kita derivasi nih. Kita melakukan penurunan. Jadi kita bisa melihat bahwasanya gaya total di sini nih. Gaya total sama dengan gaya pada balok, terus gaya pegas dan gaya redaman gitu. Nah, kita bisa melihat bahwasanya gaya total U sama dengan M kali A, terus B dikali V sama ditambah K dikali Y. Nah, habis itu terus karena kita bisa melihat bahwasanya A itu turunan 2 kali dari fungsi Y terhadap T gitu kan, maka bisa kita bentuknya bisa ubah. Bahwasanya A itu turunan 2 kali dari fungsi Y terhadap T, habis itu si V-nya itu karena kecepatan berarti fungsi turunan dari fungsi Y terhadap T sekali, dan Y ini sudah karena sudah termasuk posisi berarti tinggal diubah Y terhadap T. Jadi ketika kita bisa mengekspresikan bahwasanya gaya total yang bekerja pada satu sistem itu dalam bentuk matematisnya itu U terhadap T-nya sama dengan M dikali D di kuadrat terhadap dt kuadrat gitu kan, ditambah B dikali dy per dt ditambah K dikali Y fungsi waktu gitu. Jadi kita bisa lihat bahwasanya persamaan di atas itu merupakan model matematika sistem pegas massa. Dan kalau misalnya nanti pengen diubah, pengen ditransformasikan ke fungsi alih gitu, nanti selanjutnya model matematis ini akan ditransformasikan menggunakan persamaan Laplace gitu teman-teman. Jadi mungkin secara gamblang bisa lihat bahwasanya model matematika pemodelannya seperti ini gitu. Kita bisa melihat oh jadi hubungannya itu jadi kita pengen nih terhadap T. Misalnya kita pengen tahu nih, kita kasih satu gaya, kita dorong. Misalnya karena ini kan dinamis, kita pengen tahu nih, oh ketika detik ke sini nanti berapa sih gaya totalnya. Nah,
itu ada relasi. Nah, relasinya itu dihubungkan oleh satu bentuk pemodelan sistem pegas. Jadi kita pengen mengetahui satu output dengan kita cukup dengan menentukan satu input gitu. Nanti inputnya dimasukkan ke satu pemodelan sistem matematika. Nah, next. Nah, jadi pengukuran membutuhkan sebuah model untuk aplikasi yang akan dievaluasi gitu. Model adalah pelengkap dari sebuah teori ya gitu. Hal yang ini diungkapkan dari hubungan antara input dan output dari model tersebut yang membuat model dapat dimanfaatkan untuk memprediksi kekuatan satu sistem. Jadi pada kasus khusus model umum pengukuran, alat matematis yang digunakan itu sama, yaitu konsep persamaan diferensial orde ke-0, orde ke-1, dan orde ke-2. Nah ini teman-teman kan sudah mempelajari biasanya di kalkulus 3 atau matematika 1. Nah di situ kita mempelajari persamaan diferensial. Nah bagaimana kita menyelesaikan dengan metode linier, homogen, nah seperti itu. Nah itu nanti pengaplikasiannya bagaimana kita membuat sebuah sistem yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Konsep tersebut gitu dapat diturunkan sesuai kasus tertera. Apabila sudah terbentuk, nanti apabila ingin dicari fungsi alihnya maka dapat menggunakan transformasi Laplace. Nah, persamaan matematis yang merepresentasikan sistem akan ditransformasikan menggunakan transformasi Laplace seperti yang tadi saya sudah katakan. Nah, jadi seperti itu. Oke, next. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, oke, selanjutnya yaitu materi fungsi transfer, linearitas, fasa, dan input multifungsi yang akan disampaikan oleh saya, Saldi Ramdhani. Fungsi transfer. Sistem pengukuran menggunakan sinyal input F dalam kurung T dengan beberapa fungsi G dalam kurung S. Dan untuk menunjukkan sinyal output Y dalam kurung T. Nah, untuk gambar ini adalah ilustrasi pengoperasian fungsi transfer. Nah, dengan menggunakan transformasi Laplace pada persamaan Y dalam kurung T sama dengan KF dalam kurung T. Maka akan didapat Y dalam kurung S sama dengan 1 per TS plus 1 dikali KF dalam kurung S plus Y0 per TS plus 1. Nah, dimana Y0 sama dengan Y dalam kurung 0. Maka akan dapat ditulis ulang menjadi Y dalam kurung S sama dengan GS, G dalam kurung S, KF dalam kurung S di plus G dalam kurung S dikali Q dalam kurung S, yang dimana GS merupakan orde pertama dari fungsi transfer dari sistem first order. Nah, GS itu bernilai 1 per TS plus 1. Next. Ya, respon frekuensi sistem dapat dicari dengan menentukan nilai G dalam kurung S pada S sama dengan I omega dan dapat dirumuskan menjadi seperti yang tertera pada slide. Nah, untuk gambar ini merupakan grafik dari respons frekuensi sistem yang ditunjukkan dengan M omega dan P omega. Untuk orde pertama, satuan dari G dalam kurung I omega ditunjukkan dari persamaan M dalam kurung omega dan P omega. Untuk orde kedua atau sistem yang lebih tinggi, pendekatannya sama saja. Persamaan untuk sistem orde kedua sama dengan yang sudah dijelaskan tadi, tetapi dijabarkan dengan transformasi Laplace seperti pada tertera pada slide. Nah, persamaan tadi bisa disamakan dengan Y dalam kurung S sama dengan G dalam kurung S dikali KF dalam kurung S plus G dalam kurung S dikali Q dalam kurung S. Maka fungsi transfer ditunjukkan sebagai berikut. Sebagai berikut ini, dengan memasukkan S sama dengan I omega, maka didapat sistem orde kedua, yaitu seperti pada yang tertera pada slide. Selanjutnya, linearitas fasa.
pergeseran fasa terjadi pada setiap sistem pengukuran. Umumnya, sistem dirancang sedemikian rupa sehingga pergeseran fasa bervariasi secara linear dengan frekuensi. Hal ini karena pergeseran fasa nonlinear terdapat distorsi yang signifikan dalam bentuk gelombang dari sinyal output. Distorsi mengacu pada perubahan penting dalam bentuk gelombang dari aslinya. Untuk meminimalkan distorsi, banyak sistem pengukuran dirancang dengan omega di antara 0,6 sampai 0,8. Distorsi sinyal dapat diilustrasikan dengan mempertimbangkan bentuk gelombang kompleks tertentu yang diwakili dengan fungsi umum. U dalam kurung T sama dengan seperti yang tertera pada slide ini, itu U dalam kurung T sama dengan sigma batas atas tak terbatas batas bawah N sama dengan 1 sin N omega T sama dengan sin omega T plus sin 2 omega T dan seterusnya. Nah, sinyal terukur terjadi ketika pergeseran fasa tetap berbanding lurus dengan frekuensi yang dapat ditampilkan sebagai berikut. Nah, V dalam kurung T sama dengan sin omega T min pi plus sin 2 omega T plus 2pi dan seterusnya, dan mengatur theta sama dengan omega T plus omega T min pi, maka akan didapat seperti ini, yang artinya pergeseran fasa tetap berbanding lurus dengan frekuensi. Ini adalah contoh bentuk gelombang dari linearitas fasa. Ya, selanjutnya itu input multifungsi. Saat menggunakan model yang linear seperti persamaan diferensial, biasa yang dikenai input linear dalam hal dari variabel dependent, prinsip superposisi sistem linear berlaku dalam solusi persamaan ini. Prinsip superposisi merupakan kombinasi input yang digabungkan untuk membentuk suatu output yang tidak saling berinteraksi, karena bentuk respon transient tidak dipengaruhi oleh fungsi input. Kita dapat fokus pada steady response. Secara umum, kita dapat menulis bahwa jika fungsi gaya dalam bentuk seperti ini, yang selanjutnya akan diterapkan pada suatu sistem, maka gabungan steady response akan memiliki bentuk seperti ini, di mana B omega K sama dengan K kali A omega M dalam omega K. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, next materi yang terakhir ya, yaitu sistem coupled. Jadi konsep sistem dari sistem order 0 pertama dan kedua ini pelajari di materi-materi sebelumnya itu masih dapat digunakan untuk studi kasus per kasus gitu dari sistem pengukuran berpasangan, coupled measurement system. Jadi konsep ini tuh mudah diilustrasikan dengan mempertimbangkan sensor order pertama yang dapat dihubungkan ke perangkat keluaran order kedua gitu. Misalnya sensor suhu transducer yang terhubung ke perekam. Nah, seperti itu. Misalnya input ke sensor adalah bentuk gelombang periodik sederhana di mana persamaannya itu F terhadap fungsi T itu A dikali sin omega T gitu. Transducer merespon dengan sinyal keluaran dalam bentuk persamaannya. Di bawah ini nih persamaannya seperti ini. Jadi responnya itu dapat diekspresikan ke persamaan berikut. Di mana subscript T itu mengacu pada transducer. Seperti itu. Next. And then namun sinyal keluaran transducer sekarang menjadi sinyal masukan di mana F2 fungsi terhadap T itu sama dengan YT ke alat perekam order kedua. Output dari perangkat order kedua yaitu YS terhadap fungsi T akan menjadi respons gitu. Order kedua yang sesuai untuk input F2 terhadap fungsi F2 terhadap waktu. Di mana fungsinya itu nih 3.38 bisa kita lihat seperti di atas, di mana subscript S itu mengacu pada perekam grafik dan fungsi YH terhadap waktu adalah response transients gitu. Jadi kalau kita lihat nanti di grafik itu nanti ada
grafik yang bentuknya transient, habis itu nanti setelah transient itu ada steady state. Nah, seperti itu. Itu nanti sifat grafik nanti bisa dipelajari ya, seperti itu. Sinyal keluaran yang ditampilkan pada perekam YS terhadap fungsi waktu adalah respon sistem pengukuran terhadap sinyal masukan asli ke transducer. Nah, persamaan F1 terhadap waktu sama dengan A sin omega T ya, seperti itu. Amplitudo tetap dari sinyal keluaran perekam adalah produk dari sensitivitas statis dan rasio besaran dari sistem order pertama dan kedua. Pergeseran fasa dari adalah pergeseran fasa itu kayak jumlah dari pergeseran fasa dari dua sistem. Seperti itu. Next. Nah, berdasarkan konsep pada persamaan tadi sebelumnya 3.38 kita dapat membuat pengamatan umum fungsi alihnya. Sebelumnya kan kita pernah tuh dari model matematis. Nah, bagaimana sih ke fungsi alihnya? Nah, itu fungsi alih keseluruhan dari sistem gabungan gitu adalah produk dari fungsi alih dari masing-masing perangkat individu. Sehingga nah KGS sama dengan K1 dikali G1 terhadap fungsinya itu terhadap S, terus dikaliin sehingga sama dengan hasilnya seperti yang di bawah seperti itu. Nah, jadi menurut persamaan di atas gitu, diberikan sinyal input ke perangkat 1, sinyal keluaran sistem stabil pada perangkat akan dijelaskan oleh respon frekuensi sistem, di mana persamaannya G seperti nah itu persamaannya di samping. Dengan keseluruhan sensitivitas statis dijelaskan oleh K sama dengan K1 dikali K2 sampai KH gitu. Next. Nah, di sini bisa lihat ya ekspresinya seperti apa. Jadi pertamanya ada masing-masing gitu. Cuman bagaimana menggabungkan itu. Jadi nanti fungsi alih dari masing-masingnya itu digabungin fungsi alihnya. Nah, seperti ini. Jadi K1, G1 dan segala macam. Nah, ini bisa kita lihat ya. The overall system magnitude ratio is the product fungsi M terhadap omega gitu. Sama dengan itu gabungannya sama dengan M1 fungsi M1 terhadap omega, fungsi M2 terhadap omega. Nah, terus saja sampai fungsi MH terhadap omega. Nah, dan overall system phase shift is the sum, sama seperti itu digabungin semua. Kalau yang tadi kan fungsi M terhadap omega itu dikali kan. Nah, kalau fasa itu ditambah. Nah, terhadap omega juga 3.43. Oke, next. Oke, next. Nah, jadi fungsi ini tuh fungsi yang kita bisa lihat bahwasanya nanti fungsi M terhadap omega itu bagaimana penjelasannya. Nah, ini secara matematisnya dimodelin seperti ini gitu. Jadi dari beberapa sistem digabungan dan makanya dibilangnya coupled system atau sistem coupled gitu. Oke, mungkin ini materi yang terakhir ya. Ini langsung kami tutup. Sekian, sekali lagi mohon maaf bila ada kesalahan dari penyampaian kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.